langkah pasti mencapai mimpi. Ayo bangkit Garuda, terus terbang. Patrick Kluivert menilai progres para pemain yang menjalani TC udah semakin membaik, terutama bagi mereka yang main di Eropa. Pastilah butuh penyesuaian dari sisi non-teknis. Dan satu persatu pemain-pemain yang belum hadir udah pada datang seperti Marcel Kurz hingga Jesus. Hanya mungkin Kevin Dix yang mengkonfirmasi akan langsung ke Jakarta mengingat ia masih harus melakoni satu laga final Piala Denmark 29 Mei 2025 besok. Intinya, Patrick Kluivert merasa jika timnas Indonesia makin optimis menyongsong pertandingan melawan China serta Jepang. Nah, salah satu hal yang mencuri perhatian pasti adalah kacamata khusus yang dipakai oleh para kiper. Jelas bagaimanapun ini adalah teknologi yang terbilang baru lagi bagi timnas Indonesia yang bahkan mungkin jadi satu-satunya yang sejauh ini menerapkan itu di babak ini. Koreksi jika salah. Hal yang kemudian membuat para rival dari ASEAN merasa jika timnas Indonesia benar-benar makin kental dengan nuansa Eropa. Sebab sebelum ini pun di era STY, timnas Indonesia juga udah menggunakan teknologi canggih sehingga itu mampu menjaga performa pemain. Dan karena hal ini viral, pastilah media-media di China juga mengomentari hal ini. Yang mana mereka merasa Indonesia udah kelewatan karena standar Eropa yang benar-benar membuat tim ini makin layak untuk diperhitungkan. Hati membara, semangat terkobar, takutkan rintangan semua halangan. Di bawah terbit samudra, kita ke puncak takkan berhenti. Ayo Garuda, kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi. Semua paham kalau urusan skill dan lain-lain. Para pemain timnas Indonesia khususnya yang dari Eropa, ya nggak usah diragukan lagi kualitasnya. Namun semua juga harus mengerti jika di kawasan Asia, selain skill, fisik adalah tuntutan pasti karena memang rata-rata tim di Asia masih mengedepankan permainan fisikal. Mungkin hanya Jepang serta Australia yang pola permainannya udah benar-benar taktis ala Eropa. Maka dari itu, ketika di zaman STY, fisik adalah faktor yang paling diperhatikan Shin Tae-yong ketika pertama kali ditunjuk melatih timnas Indonesia. Karena pas zaman itu Indonesia ini dikenal sebagai tim yang cuma bisa lari kenceng mentok 60 menit. Kemudian selepas itu, ya udah meletre. Intinya, setiap pemain yang ada di timnas harus mengikuti standar fisik yang udah ditetapkan. Dan masuknya pemain-pemain diaspora yang digembleng dengan kerasnya latihan di Eropa secara tak langsung mampu menjadi pematik pemain-pemain lain khususnya yang dari dalam negeri buat bersaing. Nah, berbicara soal teknologi, tentu saja timnas Indonesia juga memaksimalkan betul. Seperti saat di 2020, yang mana ketika itu Shin Tae-yong memperlihatkan penggunaan teknologi bernama Smart Gate yang bertujuan untuk mengukur kemampuan fisik, kebugaran pemain, kecepatan, serta kelincahan tiap pemain. Atau jam tangan yang ketika itu selalu terpasang di tangan pemain ketika itu, yang berfungsi untuk memonitor kadar air, massa otot, hingga jam tidur pemain. Nah, di era sebelumnya lagi, seperti Luis Milla dan Simon McManamy juga sempat menggunakan perangkat teknologi untuk menunjang performa timnas. Luis Milla pada saat membesut timnas, ia menggunakan teknologi bernama Action Cam, sebuah alat berupa kamera pintar yang berfungsi untuk memantau perkembangan pemain. Kemudian Simon McManamy yang sempat memamerkan penggunaan teknologi bernama GPS Sport Fast, sebuah alat berupa rompi hitam yang digunakan pemain. Fungsinya adalah untuk mengirimkan data soal pergerakan pemain, jarak tempuh berlari, dan kecepatan. Nah, di tahun 2023 kemarin, PSSI secara resmi telah menggandeng teknologi jenis baru lagi, bernama Metrika Sport. Hal itu sendiri diketahui usai sang produsen Metrika Sport mengumumkan kerjasama dengan PSSI lewat cuitan Twitternya kala itu. Yap, Metrika Sport sendiri merupakan perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis berupa video pertandingan, di mana perangkat tersebut digunakan untuk memvisualisasikan grafis berupa garis-garis pola permainan, pergerakan pemain, skema, taktik, arah aliran bola, dan lain sebagainya. Nah, perangkat ini diharapkan akan memudahkan tim analis timnas Indonesia untuk membedah taktik tim lawan. Dan buat yang belum tahu, kalau perangkat Metrika Sport sejatinya bukanlah teknologi yang kaleng-kaleng. Sebab dua tim ternama Eropa,
yakni Fenerbahce dan Benfica telah lebih dulu berlangganan perangkat tersebut. Fenerbahce yang merupakan raksasa Turki menggunakan Metrical Sport untuk pengembangan pemain di akademi mereka. Sementara raksasa Portugal Benfica menggunakan Metrical Sport untuk departemen analisis mereka. Pokoknya, untuk berjuang mendapatkan data yang lengkap dari tim maupun calon lawan, Benfica selalu percaya menggunakan Metrical Sport. Puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik kalah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah. Yap, di era yang baru ini dalam TC Timnas di Bali, PSSI kembali memperkenalkan teknologi baru lagi, yang mana kali ini diperuntukkan untuk kiper. Yap, sebuah kacamata sakti yang cukup menyita perhatian fans tim Garuda. Nah, usut punya usut, metode latihan ini dianggap mirip dengan latihan kiper Liverpool era Arne Slot. Ya, pada musim panas 2024, Liverpool mengadopsi penggunaan kacamata training Swivel Vision untuk kiper mereka, di mana kacamata ini dirancang untuk membatasi penglihatan prefer dan memfokuskan perhatian pada isyarat visual atau auditory, bertujuan meningkatkan reaksi, koordinasi tangan mata, dan keterampilan teknis pemain. Pelatih kiper Liverpool, Fabian Otte, yang memiliki latar belakang akademis dan praktis yang kuat, menerapkan metode ini untuk membantu kiper mengembangkan mekanisme tubuh yang lebih baik dan meningkatkan waktu reaksi mereka. Kemudian, metode pelatihan ini didasarkan pada prinsip ilmiah bahwa tantangan yang lebih besar dalam latihan membuat tindakan pada hari pertandingan menjadi lebih mudah untuk direproduksi. Tentu saja, pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi dalam pelatihan dan meningkatkan kinerja pemain. Penggunaan kacamata pelatihan Swivel Vision setidaknya mencerminkan pendekatan pelatihan yang progresif dan berbasis bukti. Dan dengan meningkatkan keterampilan visual dan pengambilan keputusan dalam kondisi yang menantang, harapannya, metode ini bisa untuk mempersiapkan kiper menghadapi tekanan pertandingan yang sesungguhnya. Makin keren aja nih timnas kita. Puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti. Di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik kalah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah merayap. Di sisi lain, berkaca dari segala hal tadi, pada akhirnya membuat salah satu rival Indonesia di ASEAN, yaitu Vietnam, merasa tambah jengkel. Dan menurut salah satu pengamat sepak bola Vietnam, Doan Minh Suong, ia secara tegas tak ragu mengatakan kalau timnas Indonesia sekarang ini memang lebih unggul atas Vietnam dari sisi apapun di level Asia. Baginya, level Vietnam masih belum bisa menyamai timnas Indonesia yang dalam waktu dekat bisa saja mencapai tingkat persaingan bersama tim kuat Asia. Mereka terus meningkat dan punya kekuatan luar biasa. Tim Vietnam maupun Indonesia saat ini masih belum bisa mencapai level Asia. Namun Indonesia lebih dekat ke level kontinental dibandingkan tim Vietnam. Itu menunjukkan bahwa tim Indonesia sudah mengalami kemajuan. Sementara tim Vietnam baru memulai kembali dengan pelatih baru, Kim Sang-sik. Jadi kami memerlukan waktu, kata Doan Minh Suong dikutip dari Dantri. Sementara itu, ada media China yang juga makin menganggap Indonesia bukan lagi sekedar tim dari ASEAN. Gimana enggak? Mulai dari perangkat teknologi pelatih hingga pemain, semuanya berlandaskan Eropa. Terutama soal pemain, di mana media 163.com menyebut kalau adanya pemain diaspora dari Belanda yang juga udah nambah lagi,
membuat peluang China dirasa makin sulit untuk menang di GBK. Karena biar gimana pun, pasti semua bakal jauh berbeda dari ketika mereka menang 2-1 di pertemuan pertama. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda. Akan sulit bagi China untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Jika Anda melihat tim Indonesia saat ini, maka mereka tidak bisa dianggap lagi sebagai tim dari Asia Tenggara. Target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia. Mereka saat ini memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik. Sebenarnya, sebelum itu Indonesia juga bukanlah tim yang mudah untuk dilawan. Tulis media tersebut. Terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami. Dalam gelap terang setia menanti, berjuang sampai titik kalah terakhir. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita jangan terlena dengan segala hal yang terjadi. Memang optimisme itu harus tetap kita jaga, tapi jangan sampai kita lengah hanya karena dininabobokan dengan penggunaan teknologi canggih. Tetaplah bekerja keras setiap hari, karena 2 laga sisa sangat-sangat menentukan. Pokoknya tetap membumi ya semuanya. Semoga dengan segala doa dan ikhtiar ini, hasil terbaik akan selalu menyertai Timnas Indonesia. Memang semuanya pasti berat, tapi percaya aja, segala hal masih bisa terjadi. So, jangan menyerah pada mimpi yang udah dibangun. Tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Dalam doa kita selalu berserah, satu rasa satu tujuan. Sayapmu lebar bodohku angkasa, menyatu dalam kekuatan cinta, langit cerah meraih asa, terus Garuda terbanglah merdeka. Ayo Garuda kita bisa terus berjuang tanpa henti, di puncak tertinggi raih mimpi, dunia lihat semangat kami.